Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Iya, Bu. Oke, Ibu minta tolong Aini pimpin doanya ya, Nak. Iya, Bu. Siap. Kawan-kawan, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aini. Sama-sama, Ibu. Oke, Ibu absen dulu ya dari Eni. Apakah ada hadir? Hadir, Bu. Baik, hadir. Aini, Hadir, Bu. Zahara, Saya, Bu. Meni. Meni, hadir atau tidak ya, teman? Teman sebangkunya ada yang melihat Meni? Tadi ke toilet, Meni, Bu. Oh, tapi hadir ya. Hadir. Siri? Hadir, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baik. Ibu ingin cek coba kukunya dulu. Siapa tahu kemarin kan sudah Ibu bilang hari ini suruh potong kuku. Coba lihat tangannya sudah dipotong semua atau belum kukunya ya. Sudah, Bu. Sudah ya, coba Ibu cek satu-satu. Wah, punya Eni itu masih ada yang panjang itu kukunya. Besok dipotong ya. Oh, baik, Bu. Ya, oke. Oke, kita seperti biasa kegiatan kita sebelum mulai kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang mau mimpin lagunya? Ada yang berani? Lagu apa, Bu? Garuda Pancasila. Saya, Bu. Oke, baik, ini sambil Ibu setelkan lagunya supaya tambah semangat ya. Iya, Bu. Yuk, kawan-kawan semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi setia berkorban berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil memang sesat, pribadi bangsaku. ayo maju, maju, ayo Ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Puluhan kawanan Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan hari ini kita akan belajar tentang komponen ekosistem. Nah, kenapa sih kita harus belajar komponen ekosistem? Jadi nanti, oke Ibu tanya dulu deh begini, selain kita ini makhluk hidup atau tak hidup, Nak? Hidup, Bu. Makhluk hidup, oke. Coba kalian perhatikan di sekeliling kalian, sekeliling kelas kalian, lingkungan sekolah itu selain manusia ada apa lagi ya? Hewan, Ibu. Hewannya ada apa? Ada kucing. Kucing. Kemudian selain hewan ada apa lagi? Pohon. Pohon. Nah, pohon itu termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup, Eni? Hidup, Bu. Nah, makhluk hidup pintar sekali. Jadi, selain kita makhluk hidup, di dunia ini kita hidup berdampingan dengan makhluk tak hidup juga. Paham anak-anak? Paham, Bu. Makhluk tak hidup itu apa, Bu? Makhluk tak hidup itu makhluk yang tidak mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Salah satunya adalah misalnya tidak bernafas, kemudian tidak bisa berkembang biak, kemudian tidak bisa bergerak, seperti itu. Paham? Berarti seperti batu ya, Bu?
Iya, batu itu termasuk makhluk tak hidup, pintar. Iya, Oke, Bu. ada yang tanya lagi? Sudah? Sudah tidak ada yang tanya ya? Berarti sudah Sudah, paham Bu. apa itu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke. Nah, tujuan kita belajar tentang makhluk hidup dan tak hidup karena itu nanti akan berkaitan dengan ekosistem. Jadi, antara makhluk hidup dan tak hidup itu saling berinteraksi. Jadi, kita semakin menghargai keadaan lingkungan sekitar, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup, begitu ya. Nah, baik, sekarang coba perhatikan ke proyektor yang sudah Ibu siapkan di depan. Di sini ada sebuah berita. Kalian simak baik-baik ya. Turun gunung ke permukiman warga di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan kera tersebut turun gunung karena makanan di habitatnya sudah hampir habis. Kawanan kera mulai dari yang kecil hingga dewasa masuk ke pemukiman warga di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah kera berada di atas genteng dan di kabel listrik milik warga. Diduga puluhan primata ini turun gunung lantaran habitatnya terganggu. Diketahui di Gunung Kapur terdapat adanya aktivitas galian dan pembakaran kapur, sehingga untuk mencari makan mereka harus turun ke pemukiman warga. Jumlah kawanan kera yang turun gunung ke pemukiman warga sudah hampir 1 minggu. Meskipun tidak menyerang warga, namun sejumlah kera mengambil makanan dan juga dagangan milik warga. Baik, sudah selesai menontonnya, Ibu tanya sekarang. Itu tadi kenapa ya kok kera-keranya itu ada di pemukiman warga? Kira-kira itu sudah sering terjadi atau belum menurut anak-anak? Sering, Bu. Kadang dia mencuri buah-buahan, Bu. Itu ada yang tahu kenapa ya kok kera-keranya itu masuk dan mencuri makanan? Dia Karena dia lapar itu. kelaparan, Bu. Iya, lapar, lapar. Bu. Kera itu atau monyet itu sebenarnya hidupnya di mana? Apakah di rumah atau di pohon atau di mana? Di pohon, Bu. Di Pohon, hutan, Bu. di hutan, dan sekarang banyak yang di rumah, Bu. Iya, betul. Ada yang di pohon, kemudian lebih tepatnya di hutan. Nah, kalau ada yang di rumah, itu biasanya ada yang memelihara 1 atau 2 orang saja. Nah, kenapa sih kok kera-keranya itu sampai keluar hutan? Karena tempat tinggal mereka itu makanannya sudah habis. Ada yang tahu kenapa kok makanannya habis atau tidak ada makanan lagi? Mungkin dimakan banyakan manusia, Bu. Iya, Hutannya nggak betul. ada, Bu. Iya, karena makanan mereka itu diganggu atau dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu kera-kera itu lepas dari hutan. Oke, pintar sekali. Nah, hari ini nanti kita akan belajar juga tentang teks non-fiksi atau tentang teks non-fiksi itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, teks non-fiksi, kalau non itu kan berarti tidak ya, fiksi itu berarti tidak dibuat-buat. Jadi teks yang berdasarkan kenyataan, seperti salah satunya tentang monyet itu tadi, itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian nanti Terjadi. ya betul, setelah itu nanti kita juga akan belajar tentang menganalisis ide pokok, kemudian membuat peta pikiran, setelah itu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini teks ada di buku cetak kalian di halaman 36. Coba sekarang dibuka juga bukunya, buku cetaknya. Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Udah, Bu. Bu. Oke. Ekosistem, coba Zahara baca paragraf pertama, Nak. Sebentar, Bu. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup.
Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, terima kasih Zahara. Baik, dari teks yang sudah dibacakan teman kalian tadi, coba amati dengan seksama di manakah letak ide pokoknya. Ada yang sudah tahu di mana ide pokok itu? Nggak tahu, Bu. Oke, kita kemarin kan sudah pernah belajar tentang ide pokok. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan utama sebuah teks. Jadi kata kunci dari sebuah teks itu ada di dalam ide pokok. Ide pokok itu biasanya ada di awal dan di akhir kalimat. Coba kira-kira itu Oh, yang mana ya? di awal, Bu. Di awal, Bu. Oh iya Semua benar, di makhluk awal hidup ya. memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, Bu. Iya, betul sekali Aini. Jadi di paragraf pertama itu ide pokoknya ada semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Betul. Kebutuhannya. Semuanya juga sama seperti itu, sependapat dengan Aini. Iya, Bu. Ya, Sama. baik. Berarti Ibu kira kalian sudah cukup paham ya. Oke, yang selanjutnya. Ini juga ada video Dalam tentang suatu lingkungan komponen. terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah. Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dengan kumpulan rumput, dengan kumpulan rusa dan juga macam-macam deh, intinya kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon. Dapat juga dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya ada habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat juga kolam teratai ataupun banyak lagi habitat-habitat yang lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang itu adanya isinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dengan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai. Nah, baik. Dari video itu tadi, coba Ibu tanya, kalau hanya ada satu hewan, misalnya seekor kucing, itu disebutnya apa ya tadi? Apa ya, Bu? Makhluk hidup.
Iya, makhluk hidup kalau hanya ada satu, dia hanya ada satu saja, misalnya seekor kucing, dia disebutnya Abiotik mungkin Bu. abiotik itu adalah makhluk tak hidup. Kalau seekor kucing itu disebutnya apa? Oh, individu. Individu. Nah, ya, betul. Bu. Kalau ada misalnya seperti tadi, karena tadi itu kan ada banyak yang turun ke perumahan warga, itu disebutnya apa? Kalau lebih dari satu, Kelompok, Bu. Kelompok ya, Bu ya. ya berkelompok atau disebutnya populasi. Populasi. Karena misalnya nih ada 10 kera, kemudian ada 10 singa yang hidup berdampingan bersamaan, itu disebutnya populasi. Populasi. Kemudian kalau ada populasi kumpulan dari singa, dari macan atau harimau, dari kera, itu apa namanya? Kumpulan dari beberapa populasi itu. Komunitas ya, Bu. Iya, betul sekali. Itu komunitas. Jadi, itu tadi ada individu, ada populasi, ada Ada komunitas. komunitas. Itu adalah komponen-komponen dari apa? Ekosistem. Pinter. Nah, kemudian nih ada sapi. Nah, kita akan belajar tentang jenis makanan hewan. Hewan yang pertama ini adalah sapi. Ada yang di rumahnya memelihara sapi? Enggak, Bu. Tidak. Tapi pernah lihat, Bu, di kandang sapi. Bisa diperahkan, Bu, susunya. Iya, itu adalah termasuk sapi perah. Nah, kalau ini adalah sapi daging atau sapi yang biasa dikonsumsi dagingnya. Baik, kalau dilihat itu sapi sedang makan apa ya? Rumput. Oke, pintar. Selain rumput, sapi ada tidak makan yang lain? Cuman pernah lihat rumput aja, Bu. Iya, hanya sejenis rumput ya. Sapi tidak makan daging ya, tidak makan ikan ya. Ya, Bu. Oke, kita lihat hewan yang berikutnya. Nah, hewan apa ini ya? Buaya, Bu. Buaya, Bu. Buaya, pintar. Ada yang sudah pernah lihat buaya secara langsung? Saya, Bu. Di mana ini lihatnya? Di tempat perkumpulan buaya, Bu. Ada di daerah rumah saya. Menyeramkan tidak buaya itu? Menyeramkan, Bu. Ya, makanya karena giginya tajam-tajam, makanya jenis makanan buaya adalah makan apa dia ya? Makan Hewan. hewan atau sejenis daging-daging. Daging. Oke. Selain buaya, ada yang tahu lagi hewan apa yang makannya hanya jenis daging? Harimau, Bu. Oke, harimau. Oke, Meni, ada yang tahu lagi selain harimau dan buaya? Lagi ya Bu, yang makan daging. Kucing Bu, makan ikan. Iya, kucing. Kemudian coba kalau sirih. Tadi kan daging sudah, kita kembali lagi ke yang makan rumput-rumputan atau daun-daunan. Ini ikan. Sirih nggak ada, Bu. Oh, sirih tidak ada. Zahra, apa selain sapi tadi? Kambing, Bu. Iya, betul, kambing. Nah, sekarang kita belajar tentang teks non-fiksi dulu. Nah, teks non-fiksi ada teks yang berisi tentang fakta, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Contoh dari teks non-fiksi itu antara lain ada jurnal, kemudian jurnal penelitian ilmiah, dan biografi. Oke, nah untuk ekosistem dan komponennya, coba Zahra, ekosistem itu apa sih? Dibaca dari teks itu. Kamar mandi mungkin ya, Bu. Oke, bisa digantikan dengan Aini. Oh iya, Bu. Ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Contohnya ekosistem yaitu ekosistem kolam, ekosistem padang rumput, Bu. Oke, seperti video yang kita lihat tadi ya, bahwa di sana ada interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak
Tak Kemudian hidup. seperti tadi lagi individu. Meni coba dibaca individu tadi apa biar lebih paham. Individu adalah individu adalah hidup tunggal. Contohnya seekor kucing, seekor ikan, dan sebuah pohon mangga, Bu. Nah, seperti yang Bu jelaskan, seekor dan sebuah itu kan berarti hanya Satu, Bu. itu disebutnya individu. Diingat-ingat Individu. kalau hanya ada satu itu disebutnya individu. Kemudian untuk populasi. Oke, Eni coba tolong dibaca Eni. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Iya, sesuai dengan gambarnya itu kan ada populasi itu seperti badak ya atau sapi. Nah, itu kan ada lebih dari satu, makanya disebutnya dengan populasi. Kemudian habitat. Habitat itu adalah tempat tinggal individu. Contohnya habitat ikan di air dan habitat kera di atas pohon. Jadi habitat itu apa? Tempat tinggal. Oke, yang satu lagi komunitas. Silahkan dibaca. Siri sudah hadir belum ya? Sudah, Bu. Oke, Siri boleh dibaca yang komunitas, Siri. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Oke, betul. Komunitas itu adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu daerah tertentu. Nah, sekarang duduk berkelompok. Kelompok 1 itu ada Aini, kelompok 2 Eni, kelompok 3 dipimpin oleh Siri, kelompok 4 Meni, dan kelompok 5 Zahara ya. Oke, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu akan membagikan LKPD, di situ adalah sudah ada petunjuknya, kemudian ada langkah kerjanya. Yang pertama adalah tuliskan nama kelompoknya dahulu. Oke, Ibu, beri waktu 1 menit deh untuk menulis nama kelompoknya masing-masing ya. Sudah, Bu. Sudah. Tugasnya adalah di lembar terakhir LKPD itu ada gambar hewan-hewan. Sudah ada di lembar LKPD kalian? Ada, Bu. Ada, Bu. Kemarin kan Ibu sudah bilang bahwa ada yang tidak bawa hari ini? Sudah bawa semua? Bawa, Bu. Nah, baik. Jadi di LKPD itu ada tabel penggolongan jenis makanan hewan. Jadi tugas kalian adalah nanti yang ada di lembar terakhir itu gambar hewan, kalian gunting dulu yang rapi. Nah, setelah itu, setelah selesai digunting, ditempelkan gambarnya di kolom yang gambar dan nama hewan. Sampai sini paham dulu tugasnya? Paham, Bu. Setelah selesai ditempel dan dituliskan nama hewannya, kemudian tuliskan nama makanan hewannya. Misalnya seperti tadi Ibu kasih contoh yang sapi. Sapi tadi makanan hewannya apa ya? Rumput, Bu. Rumput. Nah, jenis makanan hewannya itu ditulis tumbuhan atau hewan lain. Kalau rumput itu berarti tumbuhan atau hewan? Tumbuhan, Bu. Oke, betul. Itu termasuk tumbuhan. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menggunting dan menempel dulu, kemudian langsung dikerjakan ya.
Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dari kelompok 1 tadi Aini sudah selesai. Sudah, Bu. Oke, kelompok 2. Siri sudah ya? Sudah, Bu. Bu, Kelompok... saya izin ke toilet bentar ya, Bu. Oh iya, silakan Aini. Oke, kelompok 3-nya Eni sudah selesai. Sudah, Bu. Oke, kelompok 4-nya Meni sudah selesai. Sudah, Bu. Oke, terakhir kelompok 5-nya Zahara sudah selesai atau belum? Kelompok 5 Zaharanya lagi kamar mandi, Bu. Oh, kelompok 5 lagi ke kamar mandi. Oke, baik, kita tunggu sebentar teman-temannya ya. 1 menit saja, nanti baru kita lanjutkan. Oke, sambil menunggu teman-temannya, tidak apa-apa kalau ada yang sudah berani maju. Atau gini, Ibu tanya dulu yang untuk nomor 1, kelompok 1 isinya apa? Hewan apa, Nak? Kelompok 1? Oh, ini kamar mandi, Bu. Oh iya, kelompok 1 ini kamar mandi. Kelompok 2 tadi Siri, mau pilih gambar dan hewan yang mana? Itu, Bu. Yang belang-belang, harimau. Oke, harimau, gambar harimau. Oke, nama makanan harimau itu apa ya, Siri? Daging, Bu. Daging. Oke, berarti jenis makanan hewan dari harimau itu apa? Hewan maksudnya, Bu. Tadi kan jenis makanan hewan ada 2. Itu ada tumbuhan dan hewan lain. Kalau makanannya daging berarti jenis makanannya adalah Hewan lain, Bu. oke, hewan lain. Kemudian kelompoknya Meni, coba pilih hewan yang mana, Meni? Itu, Bu, yang putih ada tanduknya, Bu. Iya, itu Kambing, apa Bu. ya? Oh iya, kambing, betul. Nah, kambing kira-kira nama makanan hewannya apa ya? Kambing, makanannya tumbuhan, Bu. Iya, Rumput. makanannya rumput. Jadi jenis makanannya adalah Tumbuhan. Oh, tumbuhan. Oke, nomor 3 kelompoknya Eni. Itu singa ya, Bu ya? Iya, ada singa. Itu singa. Singa makannya daging, Bu, seperti harimau. Jenis makanan hewannya berarti dia memakan hewan lain, Bu. Oke, betul. Sudah pintar-pintar ya. Terakhir kelompok 5, ini belum hadir ya? Belum selesai. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, ini silakan pilih gambar mana yang mau ditempelkan. Buaya, Bu. Oke, buaya. Buaya tadi nama makanan hewannya apa ya, ini? Daging, Bu. Oke, daging. Berarti jenis makanan hewannya adalah Hewan lain, Bu. oke, hewan lain. Coba kita cek dulu jawaban dari kalian tadi. Baik, tadi ada yang memilih singa ya. Betul, makanannya adalah daging, kemudian jenis makanannya adalah hewan lain. Kemudian tadi tidak ada yang memilih burung pipit. Nah, burung pipit ini makanannya apa, Nak? Biji-bijian, Bu. Biji-bijian itu termasuk tumbuhan. Oke, yang ketiga tadi ada yang memilih kambing, nama makanannya adalah rumput, berarti jenis makanannya adalah tumbuhan. Nah, yang nomor 4 itu ada ikan yang besar sekali. Ikan apa itu, Nak? Paus, Bu. Hiu. Ikan hiu. Oh, hiu. Ya, Bu. Ikan hiu itu makanannya ikan juga, tapi ikan yang lebih kecil. Bahkan juga hiu makan manusia juga bisa, makanya nama jenis makanannya adalah hewan karena daging juga. Kemudian yang nomor 5 adalah apa itu, Nak? Sapi, Bu. Sapi. Sapi itu hanya makan rumput, jadi jenis makanannya adalah tumbuhan.
Tumbuhan. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kalian semua, sudah hebat, pintar-pintar ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah, Bu. Bu, Sudah ya. Jadi Ibu mau tanya dulu, apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini tadi? Ini apa yang sudah kamu pelajari dari hari ini? Tentang apa? Tentang populasi, Bu. Tentang Ya, habitat. populasi. Tentang individu. Tuh, Bu. Oke, yang lainnya selain itu apa yang kalian ketahui dari pembelajaran hari ini? Meni? Ya, Bu. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya tadi? Kita belajar komponen ekosistem, Bu. Ada Iya, betul individu, sekali. Tadi ada ada populasi, habitat, dan ekosistem ya, Bu. Iya, jadi komponen ekosistem itu ada individu, kemudian ada populasi, ada komunitas, dan kemudian ada habitat. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa cukup, kita sudah bisa menentukan komponen ekosistem itu apa, kemudian teks non-fiksi itu apa. Untuk besok kita akan belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, sebelumnya gini, kan hari-hari ini tempat kalian banyak yang sakit atau tidak? Iya, Bu. Iya, Iya, karena Bu. cuacanya gampang panas dan gampang tiba-tiba hujan. Hujan. Ibu berpesan Hujan. kalian selalu menjaga kesehatan dan kebersihan supaya tetap sehat, supaya tetap bisa bersekolah. Bersekolah. Jadi Ibu rasa cukup pembelajaran untuk hari ini. Kemudian siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Baik, Zahara, silahkan teman-temannya dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik, kemudian sudah menjadi anak yang baik, sudah bisa mempelajari hari ini dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ya, tidak boleh main-main ke tempat temannya, harus pulang dulu, istirahat dulu, makan dulu ya. Iya, Bu. ya, Bu. Baik. Silahkan pulang dari kelompok 1, silahkan pulang dan sekelompok seterusnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu.